Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jamaah MCS yang berbahagia. Ketika teman-teman pesantren Kaliopak menerbitkan sebuah buku yang berjudul Islam Berkebudayaan, dalam kesempatan diskusi publik banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya dan penting menurut saya ya. Misalnya pertanyaan adalah, kenapa kok Islam berkebudayaan, bukan berkebudayaan Islam? Ya. Nah, ini perlu diberi penjelasan. Ini pertanyaan ini penting karena barangkali menggambarkan satu problem di dalam nalar keagamaan kita. Ya. Atau ada pertanyaan yang lain ya, yang terkait dengan hal ini. Ya. Misalnya pertanyaannya, kenapa Islam berkebudayaan, ya, Islamnya yang dibudayakan atau mestinya budayanya yang diislamkan, ya. Kan Islam itu dari Allah, ya. Sementara budaya ini dari manusia. Bagaimana ya dari Allah kok disandingkan, dijajarkan dengan yang dari manusia, ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin perlu diketahui bersama ya, kenapa dipilih judul Islam Berkebudayaan ya. Ini juga sekaligus menjadi tema yang melandasi isi buku itu ya. Kalau kita menyebut berkebudayaan Islam, itu mengandaikan Islam itu sesuatu yang sudah baku ya, sudah tetap ya. Sementara kebudayaan yang selalu dinamis itu yang harus distandarkan dengan Islam ya. Nah, asumsi ini mungkin perlu kita urai ya, karena di dalam Al-Qur'anul Karim justru Islam itu menjadi suatu identitas yang sebetulnya belum tetap ya, identitas yang belum tetap, sesuatu yang juga dinamis ya, bisa meningkat, bisa menurun ya. Misalnya dalam satu ayat ya, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna ya. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ya, walam yadkhulil imanu fi qulubikum ya. Orang-orang Arab Badui ya, mereka mengklaim ya, mereka mengatakan amanah, kami sudah beriman ya. Maka katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru Islam. Sementara iman belum masuk ke dalam hati kamu semua. Ya. Nah, di sini ya, aslamna, kami berislam itu derajatnya sesuatu yang di bawah iman. Ya. Jadi Islam itu masih sesuatu yang sangat umum, dan bahkan dikatakan orang-orang Badui itu walaupun mereka sudah Islam, tapi iman itu belum masuk ke dalam hati mereka ya. Jadi ini keislaman yang berada di bawah keimanannya. Namun demikian keimanan itu juga sesuatu yang dinamis ya, karena kemudian ada derajat Islam yang tingkatannya lebih tinggi dari iman ya. Di dalam ayat yang lain, surat yang lain, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Nah, ini Islam muslimin ini adalah tingkatannya lebih tinggi dari iman ya. Iman suatu yang tingkat. Jadi di dalam Al-Quran sendiri Islam itu ya, bisa berkedudukan di bawah iman, dan Islam itu juga bisa di atas iman. Artinya apa? Menjadi Islam itu sesuatu yang proses. Ya. Nah, karena itu ungkapan Islam berkebudayaan itu justru dalam kerangka ini. Ya. Dalam kerangka ini untuk kita ya, sebagai umat Islam menyadari ya, jangan-jangan ya kita nggak bisa mengklaim ya kita orang yang beriman, karena iman itu adalah anugerah Allah ya, pemberian Allah ya, yang terkait dengan usaha
usaha kita. Ya. Nah, berkebudayaan itu sebenarnya dalam kerangka ini, ya, dalam kerangka ini bagaimana kita menyadari ya kadar ya, perilaku kita, ya, kita selalu introspeksi, kita otokritik terhadap perilaku kita yang seringkali kadang mengatasnamakan iman, mengklaim ya sebagai yang paling beriman, padahal sebetulnya belum, ya, Ya. Oleh karena itu kategori ini menjadi berkebudayaan itu lalu menjadi satu usaha ya dari kita, ya, kerendahan hati kita untuk apa? Untuk selalu memperbaiki ya perilaku kita, ya, supaya apa? Supaya ada proses peningkatan, ya, ada proses peningkatan dari keislaman dan keimanan kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, dari sini mungkin kita bisa melakukan otokritik. Ya, misalnya begini, ada pertanyaan yang lain yang terkait. Ya, bukankah Islam itu dari Allah dan budaya itu dari manusia? Ya. Ini harus kita pahami juga. Ada pertanyaan bisa dibalik. Ya, pertanyaan apakah manusia bukan berasal dari Allah? Ya. Dan apakah ajaran-ajaran Islam yang kita terima itu tidak ada campur tangan manusianya? Ya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini antara Islam dan kebudayaan itu satu kategori yang sama-sama sebetulnya datang dari manusia, ya, diusahakan oleh manusia, ya, hasil dari proses ya manusia untuk menyatukan antara rasa, karsa dan ciptanya, ya. Juga bagaimana terkait dengan usaha manusia juga untuk bagaimana menangkap, ya, memahami ya ajaran-ajaran Islam sebagaimana bersumber dari firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, ya, dengan cara seperti ini lalu kita bisa berendah hati, ya. Kita berendah hati sebagai umat Islam tidak selalu merasa ya, perilaku kita atau diri kita paling benar, lalu bisa menghakimi, bisa memaksa orang lain atau kenyataan seperti sesuai dengan kemauan kita. Ya. Ya. Karena nanti di dalam sejarah ya pembentukan hukum Islam, ya, misalnya yang disebut Islam itu syariat, ya, syariat. Nah, syariat itu dalam makna hakikinya sebenarnya jalan menuju Allah, ya. Tapi orang sering memahami yang disebut syariat itu adalah hukum-hukum fikih, ya. Hukum-hukum fikih yang kadang juga antara yang pokok dengan yang cabang itu juga kadang dirancukan dan itu semua dianggap syariat. Padahal apa yang disebut syariat jalan kepada Allah ini ada gap, ada jarak, ada campur tangan manusia ketika diturunkan menjadi hukum fikih. Ya. Contohnya misalnya kalau kita pelajari ya orang yang kadang ada ustadz, ya, ada ustadz dia ceramah menyampaikan tentang fadilahnya, kewajibannya haji, ya, atau kesunahannya umroh, fadilahnya dan seterusnya itu. Tapi sebetulnya kedudukan dia ketika berceramah itu posisinya sebagai agen dari satu travel perjalanan. Ya. Nah, apakah ungkapan ajakan dia tentang kewajiban fadilah haji itu murni syariat atau ini sebetulnya iklan dari satu agen travel? Ya. Ini kan masih campur, ya, masih campur. Ya. Sehingga untuk kerendahan hati kita mengatakan bahwa banyak sebetulnya apa yang disebut ajaran Islam itu sampai kepada kita itu melalui banyak mediasi usaha-usaha manusia. Nah, kalau udah manusia itu kemudian ini ada nilai yang berbeda, ya. Nah, di dalam sejarah Islam pun misalnya banyak ajaran-ajaran Islam itu yang juga terkait dengan budaya atau tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, ya. Itu orang-orang jahiliyah pun sebetulnya sudah menjalankan ibadah haji, ya. Lalu banyak
pengagungan bulan Ramadan, ya itu orang-orang itu sudah juga menjadi tradisi orang-orang Mekah ya sebelum datangnya Islam, ya pengagungan bulan Sya'ban, bulan Rajab, ya banyak hal lainnya yang berasal dari tradisi masyarakat Arab yang mengacu kepada tradisinya agama atau ajarannya Nabi Ibrahim yang sudah menjadi tradisi ya. Nah, sehingga di sini lalu kita bisa mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam itu sampai ke kita sudah banyak melalui medium kebudayaan, melalui medium usaha-usaha manusia melalui ijtihadnya ya. Nah, demikian pun dengan kebudayaan manusia ya. Nah, di dalam istilah kebudayaan bangsa kita itu juga sebetulnya mempunyai apa ya? Mempunyai ajaran gitu, manusia ini hidup itu nggak boleh seenaknya ya. Orang harus selalu berusaha ya melakukan otokritik supaya ucapan-ucapannya perbuatan-perbuatannya itu mempunyai nilai-nilai yang sejalan dengan kemuliaannya sebagai manusia dan kedudukannya di dalam sebuah masyarakat yang terkait dengan juga manusia-manusia lain ya. Nah, jadi bagaimana manusia harus bisa membedakan ya mana keinginannya, kerenteknya, kehendaknya ini muncul dari mana ya. Dari keinginannya, dari kepentingannya, dari satu nafsunya gitu, atau kehendaknya ini murni dari ketulusan rasa ya. Nah, ini selalu diasah ya, kepekaan rasa, kehalusan rasa itu diasah supaya apa? Kehendak yang muncul itu betul-betul dari keikhlasan. Nah, kemudian juga ada parameter ya di dalam kebudayaan itu ya, ada ungkapan di dalam Wedotama itu bagaimana perilaku manusia itu supaya apa? Karyena tiasing sesami ya. Jadi bagaimana baik ya mengenakkan, membuat nyaman sesama manusia ya. Nah, jadi berkebudayaan itu juga kategori supaya apa? Supaya perbuatan perilaku kita itu berdasarkan satu etika sosial ya di dalam kehidupan sosial supaya apa kehidupan bersama itu betul-betul nyaman. Ya. Nah, kebudayaan dalam arti usaha manusia ini supaya perbuatannya itu lahir dari rasa yang tulus, ya, dari satu penciptaan yang tujuannya untuk mensejahterakan ya sesama manusia di dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Ini juga sebetulnya usaha ini sejalan dengan makna muslim ya, di dalam sebuah hadis al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi ya. Yang disebut orang Islam sejati itu adalah orang yang perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya itu menyelamatkan orang lain ya, tidak melukai orang lain, tidak membuat orang lain itu merasa tidak nyaman ya. Nah, sehingga dalam hal ini pengertian berkebudayaan itu sejajar dengan hadis Nabi tentang ciri-ciri yang disebut muslim yang sejati ya. Nah, teman-teman sekalian ya, jamaah MCS yang berbahagia ya. Jadi demikian perlu kita ketahui bersama ya. Jadi makna Islam berkebudayaan itu mengandung satu pengertian ya tidak mempertentangkan ya antara Islam dan kebudayaan ya, tidak menaklukkan kebudayaan dengan standar syariat Islam misalnya, yang syariat Islam itu juga sebetulnya produk dari kebudayaan manusia, tapi demikian juga tidak menaklukkan syariat, pengertian syariat Islam, pemahaman nilai-nilai Islam itu dengan kepentingan manusia atau dalam budaya manusia, sehingga antara Islam berkebudayaan itu menjadi satu kesatuan, ungkapan dari usaha ya manusia untuk selalu memperbaiki ya, dirinya sendiri, mengetahui menyadari kemuliaan dirinya sendiri ya, walaqad karramna bani Adam ya, manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah ya, berasal dari Allah ya. Oleh karena sejalan dengan kemuliaan manusia itu, manusia mesti berusaha menata perilakunya, menata pikirannya ya, mengatur ucapan-ucapannya sehingga
supaya lahir dari ketulusan rasa, keikhlasan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan, untuk menjadi rahmat bagi sesamanya ya. Jadi demikian Islam berkebudayaan itu menjadi sesuatu yang satu sama lain terkait ya. Dengan bahasa yang singkat, Islam berkebudayaan itu adalah menjalankan Islam dengan ilmu dan akhlak ya. Menjalankan Islam dengan satu basis tujuan kita berdasarkan satu etika sosial bersama untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera, mensejahterakan, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.